Akhir-akhir ini phishing jadi pembahasan teman-teman ya. Banyak sekali yang kena mental, depresi, bahkan sampai pulang. Dan ini ada salah satu teman kita yang dulu pernah menghubungi saya. Itu sebelum terbang dia selalu melihat video-video saya. Dan setelah sampai di Korea, dia juga kerja di phishing. Kerjanya 24 jam sampai 27 jam. Dan bahkan sudah pindah ya, pindah sajang. Awalnya tidak betah, mau lari, dan saya kasih saran jangan lari dulu, ditahan sampai 1 tahun atau 1,5 tahun pindah. Dan alhasil 1 tahun dia pindah. Dan di sini akan saya bahas mas yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Kalian banyak sekali yang DM saya dan belum saya balas satu persatu karena saking banyaknya. Dan yang kedua, banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan saya itu hoax, asal ngomong aja. Dan di sini bisa dilihat komentarnya ya. Saya memberikan informasi ataupun cerita ini fakta yang diceritakan dari teman-teman, cuman saya tidak bisa mengungkapkan identitas teman-teman yang sudah bercerita kepada saya. Jika ceritanya seperti ini, bisa dilihat di atas. Saya masih muda mas, belum menikah. Awal kerja dari Korea, kerja di Korea umur 22, kerja di laut, nggak ada basic kapal sama sekali. Tapi dari SMK kelas 1 sudah belajar usaha mas. Kena mental sudah biasa. Namanya pengusaha capek pikiran, capek fisik. Tapi kerja di kapal emang luar biasa capeknya, mentalnya, fisiknya, dan tips-tips biar kuat dan tambah biar bertahan di kapal. Dinikmati, akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Nah, ini dulu pernah dia frustasi mau cabut ya. Akhirnya dia tetap tahan karena saya kasih sedikit tips dan caranya supaya biar tahan. Dan akhirnya dia menemukan cara sendiri untuk menahan ataupun bisa nyaman di tempatnya sendiri. Lumrah 3-4 bulan kepengen pindah karena belum terbiasa dan belum ikhlas. Kalau sudah tahu celah-celahnya, insya Allah bisa bertahan. Lama-kelamaan badan akan menikmati sendiri. Sembari berproses ditambah semangat gajian. Alhamdulillah, terima kasih. Mas, yuk kita tambahkan satu lagi. Biasa mas kayak saya gitu. Saya malah kerja 15 jam non-stop. Dengan tangan bengkak tetap kerja. Awal ngeluh, lama-kelamaan jadi terbiasa. Sekarang kerja malah 24 jam non-stop. Tidur 4-5 jam, kerja lagi. Serius, pantang menyerah, ngeluh boleh. Wow. Aduh, gelegek naungan. Jadi ini benar-benar luar biasa mas yang satu ini ya. Tidak saya spill namanya, tapi saya berikan informasi buat teman-teman semuanya supaya mentalnya ditambah buat phishing. Karena kalian saat ini sedang diperbincangkan banyak teman-teman baik di Indonesia atau di Korea. Mentalmu masih kurang dan usiamu masih muda, tidak bisa mengontrol emosional ataupun egomu ya ketika kamu sampai di Korea mengalami kekerasan ataupun mengalami bentaan dari sajang. Biasanya seperti itu. Dibentak sajang seperti ini mentalnya lemah dan minta pindah. Apalagi kerjanya sampai 24 jam non-stop. Dan baru saja tadi saya juga dapat telepon dari teman kita yang dikeluarkan dari sajang 16 hari. Ya nanti akan saya buatkan videonya. Sudah saya berikan video, saya buatkan video, tinggal saya upload, nanti dengarkan sendiri. Jadi teman kita ini diusir karena kerjanya tidak kuat mungkin. Hanya diganti teman sebentar, tapi masalahnya sangat besar. Dia langsung dikeluarkan tanpa diberikan surat pindah. Dan bingung bagaimana caranya. Dan hasil di situ ada teman yang lain memberikan informasi dan telepon saya juga. Saya berikan informasi bahwa jangan panik. Masih ada shelter, nanti masih bisa dibantu. Jangan pulang ya, kalau seperti ini dikeluarkan dari sajang, jangan pulang. Jadi harus cari informasi dulu dari shelter supaya dibantu. Dan sekali lagi jangan mudah pindah karena saat ini Indonesia, negara kita itu sangat dipandang sajang sangat kecil ya, tidak ada kualitasnya. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, kita harus koreksi, introspeksi diri dari diri kita masing-masing supaya
memberikan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lain. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari Mas R yang berinisial R ini, memberikan motivasi bahwa kalau 3-4 bulan itu masih beradaptasi, nanti lama-kelamaan akan bisa bertahan atau bisa betah dan bisa menikmati sehingga mendapatkan gajian dan sukses di Korea. Terima kasih.